Saya mulai dulu recordnya. Oke, mungkin semuanya di mute dulu ya. Sorry. Oke, thank you. Baik, semuanya selamat siang. Mohon maaf agak terlambat. Tadi ada kesalahan ya untuk sesinya. Jadi saya ucapkan selamat datang dulu kepada seluruh mahasiswa di mata kuliah pembelajaran mesin lanjut. Kebetulan udah hampir 4 semester saya ngajar ini mata kuliah. Kadang-kadang bareng sama Pak Wisnu, Pak Radityo atau saya juga pernah sendiri. Jadi ini udah keempat kalinya. Jadi mungkin kita mulai dulu ke pembahasan mengenai bagaimana atau apa mata kuliah ini dulu ya. Jadi kita logistiknya dulu. Oke, baik. Jadi ini logistik dari mata kuliah PML ini. Ini udah saya upload juga di Skillly, versi PDF-nya. Jadi kebetulan semester lalu itu ada mahasiswa dari luar, dari Jerman, jadi semuanya ditulis dalam bahasa Inggris, dan kemungkinan besar nggak akan saya ganti, jadi semuanya dalam bahasa Inggris, tapi perbedaannya waktu semester lalu mata kuliah disampaikan dalam bahasa Inggris, untuk semester ini kita full bahasa Indonesia. Jadi semester ini kayaknya mulai dari sekitar 2 semester lalu ya, PML jadi mata kuliah wajib magister. Ada 4 kredit SKS ya. Tahun ini diajar oleh saya dan Prof. Wisnu. Jadi nanti saya akan memberikan kuliah secara full online di tengah semester pertama sampai UTS. Lalu kemudian kegiatan selanjutnya kegiatan selanjutnya setelah UTS akan diambil alih oleh Prof. Wisnu dan tim asisten ya. Jadi di sini ada teaching assistant, ada 4 orang, lumayan banyak. Rizal udah sekitar 3 kali ya jadi asisten PML, yang akan kemudian juga saya minta untuk memberikan tutorial. Jadi nanti di kuliah ini juga akan ada tutorial lab, karena melihat dari semester sebelumnya tidak semua mahasiswa itu pernah memegang atau melakukan machine learning, ya, terutama untuk penelitian. Jadi kita akan ajarkan, walaupun di sini bilangnya PML lanjut, tapi tetap kita akan belajar dari awal. Ya, jadi mungkin untuk yang pernah belajar machine learning akan kelihatan mungkin, oh ini udah pernah belajar, cuma kita akan coba mulai dari awal, tapi mungkin tidak akan kita cover semua gitu. Ya, jadi nanti juga harus ada inisiatif dari mahasiswa untuk belajar sendiri. Lalu di sini ada course description-nya, bisa dibaca sendiri ya. Tapi paling tidak kita akan belajar atau membahas mengenai metodologi machine learning. Lalu juga untuk saat ini kita akan fokus ke artificial neural networks dan deep learning. Lalu seperti yang sudah saya katakan ya, ada kegiatan sebelum UTS dan sudah UTS. Ya, di sebelum UTS kita semuanya akan full lectures plus tutorial dan lab ya. Lalu di kegiatan setelah UTS kemungkinan besar akan kita sediakan beberapa use case, dalam hal ini topik penelitian medical image analysis menggunakan deep learning. Nanti kita akan bagi ke kelompok, kira-kira seperti itu. Nanti akan saya serahkan ke Prof. Wisnu dan tim. Lalu ini adalah kompetensi yang kita inginkan, yaitu kalian mahasiswa bisa mengerti dan mengetahui sejarah dan motivasi dari deep learning itu sendiri, lalu juga konsep-konsep dasar dari machine learning, dan juga beberapa equations ya, mathematical equations yang sering muncul di literatur machine learning dan deep learning ya. Jadi di sini sih kita harapkannya mahasiswa itu ngerti. Jadi ketika ngelihat, oh ya, ini dulu pernah belajar di PML. Jadi paling enggak kalian itu ketika membaca atau skimming paper machine learning itu tahu, oh ya ini kerjanya seperti ini. Itu yang kita inginkan ya. Lalu kita juga ingin mahasiswa mengerti mengapa deep learning itu bisa bekerja lebih baik dibandingkan model-model machine learning sebelumnya. Karena ada banyak orang yang menganggap bahwa ya deep learning kan cuma artificial neural networks, tapi kan sebenarnya secara teori ada beberapa hal yang membuat deep learning itu bekerja lebih efisien dibandingkan machine learning model-model sebelum atau lainnya ya.
Jadi nanti kita akan belajar hal-hal tersebut. Lalu juga dari segi hands-on-nya, skill-nya untuk apply and conduct research using deep learning methodologies ya. Jadi di sini kita akan belajar hal seperti itu. Terutama nanti akan ada beberapa tutorial dan lab, lalu juga nanti ada assignment dan coursework ya. Lalu nanti ini yang terakhir, poin terakhir itu lebih ke arah di kegiatan di semester kegiatan setelah UTS, yaitu ya mengerti state of the art of research and development in deep learning research. Lalu ini ada beberapa buku yang saya personal rekomendasikan. Di sini ada dibagi beberapa topik. Kalau dari history, background, and motivation dari deep learning itu saya sangat sarankan untuk buku ini, deep learning, dan juga enaknya ini publicly available. Tapi mungkin yang agak deep down-nya kurang buku ini. Jadi untuk yang hal lainnya juga saya tulis ya. Kalau untuk machine learning basics seperti math, statistics, probabilistic, ini ada 2 buku ya. Dua-duanya publicly available. Jadi kalian bisa belajar sendiri ya. Lalu juga di sini ada buku yang sebenarnya sangat math sekali, yang sebenarnya sangat bagus ya. Machine Learning Probabilistic Perspective dari Kevin Murphy. Cuma kebetulan bukunya tidak publicly available, cuma math-nya itu memang sangat dalam ya. Itu kalau misalkan kalian dari mahasiswa math mungkin lebih tertarik untuk membaca buku ini. Lalu kalau untuk praktikalnya sendiri dan implementasinya ada 2 buku ya. Ini bukunya sangat bagus keduanya. Yang pertama Dive into Deep Learning ya dari Zhang and Lipton. Lalu juga yang kedua ini ada yang biasa selalu sudah saya gunakan hampir 2 tahun ini, Hands-on of Machine Learning with Scikit-learn, Keras, and TensorFlow. Jadi ini yang versi kedua. Bukunya sendiri sebenarnya tidak publicly available, cuman di sininya ada GitHub-nya ya. Jadi lumayan bagus gitu untuk sebagai sumber. Lalu kalau untuk general machine learning topik sendiri yang klasik sebelum deep learning ini ada machine learning dari Tom Michel. Jadi kita akan membahas sedikit mengenai machine learning itu dari dasar dan kita akan menggunakan buku ini. Ya. Lalu juga ini ada assessment-nya, paling tidak ada dibagi 4 ya. Ada coursework and assignment. Nah ini coursework ini individual. Kalau assignment ini group of 2 ya, nanti jadi kita akan bagi menjadi group of 2 untuk assignment-nya. Ini total bobotnya. Lalu kita juga nanti ada quiz ini supaya kalian secara teori mengerti apa yang sudah kita bahas ya. Lalu recap quiz sih sebenarnya lebih ke arah pengganti UTS ya. Cuma maksudnya nggak UTS juga soalnya lebih ke arah short questions. Jadi ini lebih ke arah recap mengenai seluruh materi yang disampaikan sebelum UTS. Nah, lalu nanti setelah UTS ya ini nanti ada activities I think like mini project. Jadi topiknya biomedical image computation and analysis. Ini nanti still to be finalized ya. Jadi nanti seperti apa komponennya, tapi paling tidak sekitar 40%. Lalu untuk partisipasi nanti lebih ke arah diskusi, lalu juga kehadiran kalian di kelas nanti yang kita akan kita ambil nilai. Ini 10% soalnya kadang-kadang karena sesi online ada mahasiswa yang nggak pernah hadir gitu ya. Jadi nanti kita akan berikan nilai lebih kepada mahasiswa yang selalu hadir di sesi online. Ini schedule-nya Selasa Kamis ya jam 1 WIB. Tolong semuanya di mute ya, terutama ketika masuk, lalu juga kalau bisa electronic device di silent. Lalu untuk kalau misalkan connection-nya kalian lumayan oke, saya akan sangat sarankan untuk selalu membuka kamera. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan kapan saja. Saya di sebelah kiri ada monitor lain untuk melihat kalau misalkan ada yang angkat tangan atau apa, jadi silahkan kapan saja. Untuk sesinya sendiri akan selalu kita record, lalu juga kita akan upload setelah beberapa jam setelahnya. Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan kalian ada beberapa hal yang missing ya. Tapi mudah-mudahan kalian bisa mengikuti semua kelas secara online. Lalu ini yang juga sering ya, kalau misalkan kalian ada kesulitan untuk entah itu mengikuti kelas ataupun misalkan mengumpulkan assignment, itu tolong di teaching assistant itu, tim asisten itu diberitahu sebelum deadline. Ya, jadi kita tahu siapa aja yang kesulitan ataupun ada kesulitan, mungkin ada yang sakit atau apa. Nah,
karena kami nggak mau tiba-tiba nggak ngumpulin terus tahu-taunya nanti minta perbaikan. Nah ini juga yang terakhir ya, sudah 1 semester kemarin kelasnya tidak ada perbaikan sama sekali, terutama untuk assignment. Jadi tolong dikerjakan dengan serius gitu aja. Lalu untuk penalti, saya ingin semuanya tugas, terutama coursework ya, dan juga mungkin assignment itu dikerjakan secara independen. Kalau misal assignment, kalau misal grup ya dikerjakan secara grup, tapi tidak boleh mengcopy kerjaan grup lain gitu ya. Paling tidak seperti itu. Lalu juga selalu pastikan untuk melakukan citasi di segala situasi tanpa disuruh oleh saya ataupun asisten gitu. Kadang-kadang mahasiswa tuh ada yang ngeles gitu. Tapi kan nggak disuruh nggak suruh di soalnya nggak disuruh gitu. Bukan karena tidak disuruh berarti boleh gitu ya. Jadi terutama untuk mahasiswa IMK selalu pastikan ada citasi. Lalu untuk seluruh kecurangan, mau itu plagiarisme, cheating, atau copying ya, akan kami laporkan semuanya ke fakultas dan semua additional sanctions akan diberikan dari fakultas ya. Jadi itu di luar kerjanya saya. Oke. Jadi ini secara general apa yang kita akan cover di kuliah, terutama di kegiatan sebelum BTS ya. Kita akan belajar mengenai machine learning basics, mulai dari learning from data, mulai dari non-deep learning istilahnya ya. Lalu kemudian kita akan lanjut ke deep learning basics-nya, teorinya, lalu kemudian kita akan melihat beberapa model dari deep neural networks ya. Lalu apa yang diharapkan dari kalian untuk lakukan itu pertama adalah saya harapkan selain mengikuti kelas ya, baca beberapa buku yang sudah saya list tadi ya, karena semuanya publicly available. Terutama untuk kalian yang ingin melakukan riset di deep learning, saya sarankan untuk membaca buku dan familiarize with the equations. Soalnya biasanya di literatur machine learning keluarnya itu lagi, gitu. Equation-nya itu lagi biasanya. Jadi kalau misalkan kalian udah familiar dengan equations-nya, kalian tidak akan kesulitan untuk memahami apa sih sebenarnya ada di dalam paper. Lalu nanti kalian juga akan belajar bagaimana implementasi, terutama yang belum pernah sama sekali ya. Lalu kemudian ini untuk kegiatan setelah UTS ya, sebenarnya lebih ke arah read new papers. Lalu ini kan kuliah machine learning terus lanjut ya, advanced machine learning. Tapi karena sebenarnya dari topiknya sendiri sangat luas ya, bisa kita ambil dari computer vision, bisa kita ambil dari natural language processing, atau mungkin juga lebih ke arah optimization ya. Jadi sebenarnya waktunya juga agak kurang sebenarnya kalau mau dibilang ya. Jadi mudah-mudahan tidak hanya berhenti di mata kuliah ini. Dan untuk mata kuliah MIK sendiri sebenarnya sangat berrelasi ke kuliah-kuliah lanjut lainnya gitu. Kalau misalkan kalian tertarik di computer vision, ada pengolahan citra lanjut dan analisis data spasial lanjut. Untuk NLP, kalian bisa mengambil perolehan informasi lanjut. Lalu kalau misalkan kalian lebih tertarik ke teorinya sendiri, kalian bisa ambil teori komputasi lanjut. Lalu kemarin juga semester lalu juga ada yang bilang kok nggak menjelaskan kayak lebih ke arah apa ya, arsitektur untuk NLP ya. Salah satu alasannya karena ini ada kuliah lain untuk peroleh informasi lanjut. Kalau misalkan PML ini ngambil membahas itu ya, nanti PIL nggak ada topik yang mau dibahas gitu. Jadi kita lebih untuk sekarang kita akan lebih general ke machine learning dan ngambilnya akan lebih ke arah computer vision. Jadi sebenarnya itu computer vision dulu, baru nanti kita kemudian akan kalian untuk yang punya topik NLP silahkan ambil kuliah perolehan informasi lanjut. Ya, dan ini juga kita punya banyak sekali arsitektur neural networks, deep neural networks. Jadi kita akan hanya membahas sedikit saja dan mudah-mudahan tidak hanya berhenti dari situ untuk kalian sendiri ya. Jadi kalian bisa belajar sendiri. Oke, untuk logistik sendiri ada yang ditanyakan dulu sebelum kita beralih ke topik pertama. Ya, silakan Ahmad Badruzzaman ya. Mudah-mudahan saya tidak.
saya mau nanya sedikit terkait, eee, oh tugas, kan diminta citasi. Citasinya tuh apa ada ketentuan khusus gitu atau, ya bebas mau pakai IEEE, apa MLA, atau gimana, atau nanti dibahas di pas tugasnya dikasih? Suaranya agak kurang jelas sih. Itu saya tahu mengenai tugas ya, cuman, tentang Oh, apa? Untuk oke. citasi ya? Ya, jadi nanya citasi apa ada ketentuannya harus pakai apa, citasi yang apa, apakah Oh, IEEE atau nggak ada nggak ada. Sebenarnya yang penting kalian ngasih tahu, kalian dapat dari mana, yang penting, kita tahu kalian ngambil, sumbernya dari mana. Sebenarnya itu sih yang paling penting. makasih, Pak. Oke. Oh ya, lalu juga kemudian ini oh ya, Made dulu ya, silakan. Mau nanya Pak, tadi kan untuk yang awal itu kan untuk setengah semester awal itu kan ada selain di kelas itu juga ada lab gitu kalau nggak salah ya. Sedangkan kita kan online nih kelasnya, itu Hmm. gimana ya? Ya, kalau lab sendiri memang kita usahakan nanti dari tim asisten ada yang menjelaskan ya. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat di BRP, di skill-nya udah saya post PDF-nya. Jadi sebenarnya schedule untuk kegiatan sebelum UTS itu udah fix, udah hampir fix ya. Jadi nanti Kamis nanti ada tutorial dan lab 0, lab 0. Jadi kita akan introduction to Python, penjelasan TensorFlow, Keras, Google Colab dan segala macamnya. Jadi kemungkinan besar kita akan apa namanya, asisten akan mengajarkan point out. Jadi nanti kita akan share juga Jupyter Notebook yang kalian bisa coba running di Google Colab. Jadi kalian bisa running bersama-sama dengan asisten. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi gitu aja. Terus nanti kan bisa lihat. Jadi memang sudah fix ya sebenarnya kalau untuk kegiatan UTS sebelum UTS, sorry. Jadi nanti kalian bisa lihat individual coursework-nya, publish-nya kapan, deadline-nya kapan, tutorialnya kapan, quiz-nya kapan, itu sebenarnya nanti sudah fix gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa ikutin ini semua, lalu juga deadline assignment-nya kapan, jadi nanti kita teratur gitu jadwalnya ya. Yang belum difinalisasi memang kegiatan setelah UTS. Salah satu alasannya karena kita masih belum tahu nih, ini public holiday untuk Idul Fitrinya sampai kapan gitu. Jadi kita masih belum fix. Mudah-mudahan nanti saya tanya ke Sekre supaya kita bisa lebih tepat waktunya. Tapi sih ini sebenarnya nanti diarahkannya oleh Prof Wisnu ya. Saya belum tahu Prof Wisnu sudah bergabung atau belum. Cuma nanti kira-kira seperti itu. Jadi nanti segala perubahan untuk kegiatan kuliah, terutama untuk yang sebelum UTS, nanti silahkan mengacu aja di BRP. Jadi di BRP itu kan nanti ada tanggal berapa sama jam berapa terakhir di submit ya. Versinya berapa nanti akan ketahuan itu kapan di update-nya. Nanti juga saya akan kasih tahu kalau ada perubahan gitu. Terutama juga nanti di sini ya, di assessment-nya, di komponennya, nanti mungkin agak sedikit berubah sesuai nanti dengan bobot, apakah ternyata terlalu sulit atau misalkan terlalu mudah gitu. Jadi nanti kita bisa adjust, tapi paling enggak kira-kira seperti ini, nggak akan jauh beda gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan jelas ya. Ya, Prof. Wisnu silakan. Penjelasan ya. Ini sebetulnya saya agak khawatir karena ini sudah advance nih Mas Dr. Mia nih. Jadi kan harusnya kalau ngambil ini dia ambil dulu namanya machine learning, di bawahnya prasarjana. Machine learning itu, sebelum machine learning itu juga ada namanya sistem cerdas. Terus di bawahnya sistem cerdas itu ada namanya, kalau dari sisi programmingnya DDP1, DDP2. Kalau dari sisi matematiknya mungkin yang paling sering dipakai adalah ya alin kalkulus
sama satu lagi Taprok. Makanya tadi Mas Dr. Mian bilang familiar sama matematik. Ya, familiar sama matematik. Saya nggak tahu nih, ternyata juga ada banyak anak baru nih, ya yang kita nggak tahu background-nya seperti apa nih, background matematiknya, background programming-nya. Nah, saran saya, kita dulu itu, ini saya sama Mas Mian udah 2-3 kali ya ngajar ya sama Mas Dr. Mian ya. Semester lalu saya nggak ngajar karena ada assignment yang lain. Tapi beberapa kali saya ngajar banyak sekali orang yang tidak selesai assignment-nya. Ya, karena memang dia lemah di programming. Kita ngomong apa adanya dulu ya. Gitu ya. Di programming. Karena tadi ini seperti tangga kelima. Banyak orang yang nggak punya tangga satu, anak tangga maksudnya. Anak tangga kelima ini kalau belajar. Tangga ke-1, ke-2, ke-3, dan keempatnya belum pada punya nih. Ada sih beberapa yang punya ya, tapi saya lihat ya nggak banyak juga sih yang punya ya. Saya kan ngerti ya, kira-kira ya. Artinya mas-mas sama mbak-mbak ya di sini harus bangun sendiri tuh tangga 1, anak tangga 1, anak tangga 2, anak tangga 3, anak tangga 4. Nah, caranya bagaimana? Mungkin asisten kita kasih video tutorial kita tuh, Mbak. Saya tuh dulu pernah meminta Mas Faris, Mas Dr. Faris, Mas Dr. Adila, direkturnya AI Center, sama Mas Dr. Mian 3, sama saya 4. Bikin workshop 2 hari 2 malam, 2 hari. Ya, itu memang sengaja kita gabungkan dari sistem cerdas, machine learning dasar, sampai machine learning advance. Itu ada videonya, nanti di share aja ya. Tolong dilihat dulu ya. Ada juga source code semuanya. Saya dan tim ini sering kok ngasih tutorial gratis kemana-mana. Makanya saya sedih kalau Fasilkom sendiri nggak ngerti gitu ya. Nah, semester ini kita juga investasi besar-besaran nih. Walaupun muridnya nggak banyak, kita punya asisten 4. Asistennya dari Mas Dr. Mian. Ini orangnya siapa ya? Dari Rizal Maulana ya, Mas Rizal Maulana ya, mana orangnya? Terus, kamu itu orangnya Mas Rizal, aku kira yang mana? Ya, Iya, Pak. Ya, Mas Rizal ya. Terus ada namanya Sopo tadi, Mbak Putri ya. Mbak Putri ini, Mbak Putri sudah selesai S2-nya. Dulu ngomongin tracking deh. Mbak Risi masih enggak ya? Mbak Risi enggak ya? Enggak. Mbak Putri enggak ya? Di sini enggak ya? Enggak, Pak. Enggak ya. Ya, satu lagi Mas MGS. Mana Mas MGS? Videomu kok nggak dinyalain? MGS-nya dihapus, Mas. MGS itu Magister Geoscience ya? Bukan ya? Jadi, Mas MGS Lutfi Ramadan. Nah, dia ini jagoan machine learning. Sedang tesis, tapi udah selesai sebenarnya tesis. Ya, cepat jalan pakai deep learning mengenai gempa bumi, bangunan, terus dilihat perbedaannya apa. Sekarang lagi drilling mengenai beberapa programming. Nah, Mas Noval juga ya sudah. Nah, jadi artinya muridnya cuma sedikit, cuma 20, asistennya 4. Mantap kan? Terus saya juga mewajibkan mahasiswa saya, bimbingan saya yang dokter-dokter yang nggak punya background AI, saya wajibkan ikut. Ya, dari kedokteran, ya, dari keperawatan, bahkan dari Fasilkom sendiri. Ya, jadi mungkin ada tambahan 5 atau 10 mahasiswa kali. Ya, wajib ikut juga, biar mereka juga. Nah, Mas Dr. Mian ini memang dulu doktorannya di AI, di bidang AI ya, di Edinburgh. Ngomongnya apa Mas? Edinburgh ya, Edinburgh. Takut salah ya. Edinburgh. Bisa Edinburgh boleh, Edinburgh juga apa-apa. Oh, Edinburgh, kayaknya Jawa banget. Edinburgh ya.
Mas Mian ini dulu asisten saya, tahu kamu pernah jadi asisten saya? Oh iya, malah dia baru tingkat 2 udah saya incer tuh, dia pinter soalnya dia. Ya, tingkat 2 dia udah jadi asisten saya. Pernah dapat emas. Kamu dapat emas nggak? Sempat nggak domestik? Dapat ya? Nggak ya? Dua kali Pak. Oh, 2 kali ya. Ya, sama Sampai Faris sama Andros. ya, jadi Faris ke Minnesota, Mas Rian ke Edinburgh. Jadi asisten-asisten saya yang P dari awal itu ya sering dapat emas sampai bosen kapan dapat mbaknya. Alhamdulillah sudah dapat mbak dia sekarang, jadi udah nggak ada masalah. Ya. Terus saya kirim sandwich ya waktu itu ya Mas, di Jepang, di Nagoya ya. Saya sebenarnya punya jatah ya, ngirim-ngirim sandwich, tapi kalau pada melempem saya malu, saya udah jarang tuh woro-woro. Dulu masih dapat beasiswa ya Mas ya, itu masih ditanya terus, dapat nggak dulu? Dapat kan ya, yang ke Nagoya ya? Ya dapat Pak, dapat. Tapi walaupun nggak banyak tapi lumayan lah. Jadi bisa hidup ya, dapat 8 juta 9 juta sebulan, tapi ya itu cukup lah di asrama dan sebagainya selama setahun ya, sehingga nanti pas S2 S3 punya pengalaman ini. Nah, terus alhamdulillah juga dapat Edinburgh, dapat LPDP atau apa saya lupa ya, jadi di bawah umur 30 tahun sudah doktor ya, jadi memang AI. Nah, saya juga mengarahkan semester ini karena pakai use case ya, supaya dalam dan jadi kita investasi besar-besaran mengenai asisten. Lalu nih Mas Dr. Mian, saya juga lagi setting nih. Jadi saya udah request ke DGX, ke AI Center ya, kan saya juga advisory board-nya AI Center ya. Tapi kelihatannya DGX1 dan DGX A100 itu hanya untuk yang skripsi sama tesis sama disertasi, jadi kita nggak apa-apa deh, soalnya juga kasihan juga nanti. Nah, saya punya di lab itu kemarin ada sekitar 2 atau 3 komputer yang ada GPU-nya. Jadi seperti kamu bayar Google Colabs yang profesional, nanti saya setting free jadinya, free khusus untuk kuliah ini. Nanti mudah-mudahan ya paling lambat sebulan ini udah jadi ya. Kan sebelum-sebelumnya pakai yang biasa-biasa aja nggak apa-apa ya, karena baru dasar-dasar. Jadi ini kita serius ya, serius. Bahkan kalau memang mau ya, saya seminggu sekali ada exercise latihan sama asisten nih. Kalau nggak di kampus ya. Ya, Mas Lutfi, Mbak Putri, sama Mas Noval. Nggak tahu kalau Mas Rizal mau datang. Jadi kita memang benar-benar mau coba supaya kita bikin nanti masukkan ke kitab. Jadi seluruh PPT kita nanti benar-benar kita share aja gratis semuanya. Kita udah punya PPT banyak ya Mas Dr. Mian ya. Kita kan pernah ngasih workshop tuh hampir 5 kali 10 kali dan PPT udah kemana-mana ada. Ya nggak apa-apa biar pada ngerti dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi saya sekarang lagi serius banget untuk membenahi AI di Fasilkom dan juga di diri saya sendiri sama di lab saya juga. Karena saingannya AI itu kemana-mana ya Mas Dr. Mian ya. Jadi kamu tuh kalau nggak serius, orang yang ngerjakan AI itu banyak banget masalahnya. Terus tool-toolnya udah advance semua. Nah, saya nggak mau juga cuman pakai tools, nggak ngerti basicnya, itu bahaya. Yang paling ideal sih, saya sendiri juga belum nih, lagi coba, lagi mau membuat tools deep learning sendiri, nanti di-share di GitHub, di-share datasetnya, sehingga citasi kita bisa sampai 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Itu saya lagi ada proyek itu Mas Dr. Mian, nanti kita gabung ya Mas Dr. Mian ya. Pertama untuk datasetnya kedokteran itu saya udah banyak banget, nanti tinggal kita bikin apanya dan sebagainya. Nah, itu sih mungkin biar semangat ya. Jadi masalahnya saya khawatir background matematika kurang nih Mas Dr. Mian nih mereka nih. Sama satu lagi programmingnya. Asisten nggak bisa membantu banyak ya. Kemarin waktu kita ada asistennya nggak ini bukan. Oh saya lihat jangan mengandalkan asisten juga. Asisten kan hanya menjembatani. Ya, jadi dicoba sendiri, coding sendiri. Dulu saya punya asisten yang bukan dari computer science, dari apalah MIPA ya, fisika atau matematik. Saya minta setiap hari Sabtu kamu coding sendiri 8 jam 10 jam. Kalau enggak nanti kamu kebanting atau terseok-seok di lab 12.31. Itu kira-kira ya.
Semester ini Mas Mian yang ngajar teorinya, nanti saya use case-nya, tapi kadang-kadang saya nongol nggak apa-apa ya Mas Dr. Mian ya. Saya juga kadang-kadang masih belajar juga, nih ada beberapa teori yang saya konfirmasi. Kadang-kadang kan saya baca sesuatu tuh, biasanya jangan-jangan persepsi saya salah. Makanya saya sering tanya tuh sama asisten yang langsung coding ya, terus nanya sama ahli matematik, gimana nih maksudnya, seperti apa. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi gitu ya Mbak-mbak, Mas-mas ya, semuanya tetap semangat. Karena tadi walaupun online kita serius gitu, bahkan nanti kita settingkan semuanya. Itu kira-kira Mas Dr. Mian ya, Mas sama Mbak yang lainnya semangat nih, ada apalagi ada Mbak Yovan nih, waduh nanti diaduin sama Mas Prof YGS lagi ya. Nanti salam buat Mas Prof YGS. Mbak Yovan ngapain sih ngambil AI? Hah? Kan udah khatam kan? Kan harus sampai 2 MK. Kenapa? Kan wajib harus ngambil 2 MK. Oh gitu. Jadi ini apa? Nggak mau ngecek aja kan? Ya udah nggak apa-apa. Harus bagus ya hasilnya ya, Mbak Yova ya. Jadi, Insya Allah ya. Baik seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Dr. Mian. Saya memantau, saya matikan video ya karena ini kan biasanya saya gabung tapi mematikan video. Nanti setelah UTS baru saya aktif. Ya seperti itu. Silakan Mas Dr. Mian, mohon maaf atas waktunya, saya ambil agak lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Wisnu. Jadi kita mulai saja ke topik pertama ya. Wait a minute. Ya mudah-mudahan terlihat ya. Kalau misalkan nggak kelihatan atau yang kurang jelas silahkan dibilang. Oke, jadi ini topik pertama kita. Kita introduction to machine learning dulu. Jadi kita akan belajar pertama apa itu machine learning, lalu modern approach-nya dari machine learning itu sendiri dan AI ya, yaitu sekarang sedang hangat-hangatnya deep learning. Juga kita akan belajar secara singkat history dari deep learning itu sendiri. Lalu juga materialnya ini sudah saya tuliskan semua, jadi kalau misalnya mau baca lengkap bisa dibaca di bukunya ya. Jadi machine learning itu sendiri ya. Jadi sebenarnya pertanyaan itu awalnya adalah bagaimana learning itu sendiri, learningnya itu sendiri di mesin itu seperti apa. Jadi secara umum bisa kita bagi jadi 3 ya. Learning itu adalah improving the experience at some task. Jadi ada 3 bagian dari learning di mesin. Yang pertama itu task-nya, ya, tugasnya. Lalu juga yang kedua ada performance measure-nya. Lalu yang ketiga ada experience-nya. Ya, jadi setiap apapun modelnya, jadi sebenarnya ada 3 komponen ini. Ya, jadi yang pertama itu task atau tugas. Jadi setiap topik di machine learning itu selalu ada spesifik, ada tugasnya spesifik yang harus komputer atau program itu bisa mengerjakan gitu ya. Nah, beberapa contoh tugas yang paling umum adalah seperti klasifikasi, regression, atau mungkin yang lebih high level ya, transcription ya. Misalnya dari kamera kita ambil menggunakan optical character recognition, lalu atau bisa juga dari speech gitu ya. Nanti langsung keluar teksnya. Atau misalkan lebih lagi ada machine translation, atau mungkin ada synthesis, denoising. Jadi untuk dari high levelnya seperti itu. Jadi tugasnya itu bisa secara umum seperti klasifikasi, regression, atau yang lebih high level. Nah, lalu komponen yang kedua adalah performance measure. Komponen kedua ini penting karena performance measure itu akan sangat tergantung dari tugas apa yang kita inginkan gitu ya. Contoh kalau misalkan klasifikasi dan transcription, kita bisa menggunakan akurasi atau error rate ya untuk menilai bagaimana kinerja sebuah model itu sendiri. Tapi kalau misalkan tugas-tugas lainnya itu nggak bisa kita menggunakan akurasi. Jadi contoh dice similarity coefficient atau dice ya, DSC, itu biasa digunakan untuk segmentasi medical imaging.
bukan akurasi. Kenapa? Karena biasanya akurasi medical imaging itu kan besar, terus objeknya kecil. Kalau misalkan pakai akurasi ya nanti akurasinya hanya bobot lebih skew-nya ke arah background-nya, bukan dari objeknya. Ya, jadi dissimilarity coefficient itu lebih umum digunakan untuk segmentation di medical imaging. Atau bisa juga kita menggunakan confusion matrix lainnya seperti precision, recall, specificity di clinical setting ya. Nah, lalu yang perlu kita tekankan di sini adalah yang kita inginkan adalah how well the machine learning algorithm performs on unseen data. Ya, jadi unseen data ini di sini yang penting. Jadi kalau machine learning itu kan harus kita bagi dua ya, ada training data sama testing data. Nah, kalau misalkan kita selalu mengandalkan training data untuk performance measures, ya ini akan sangat berbahaya karena machine learning akan sangat mudah mengenali data-data yang sudah pernah dilihat. Nah, tapi akan sangat sulit untuk melakukan tugasnya di data-data yang belum pernah terlihat. Ya, jadi setiap kita ingin melakukan evaluasi, kita harus memiliki tes data yang tidak pernah dilihat pada saat training itu. Ya. Lalu yang ketiga itu experience. Nah, di sini experience ini lebih ke arah bagaimana sebuah model itu melihat datanya. Jadi secara umum, secara lebih mudah ya, kita bisa bagi contohnya menjadi unsupervised dan supervised. Jadi kalau misalkan supervised, kita experience-nya itu kita memperlihatkan model yang kita miliki dengan data tersebut dan juga label atau targetnya. Ya, jadi misalkan data orang sakit atau data orang yang tidak sakit. Contohnya seperti itu ya. Kalau misalkan supervised, maka si model itu hanya melihat datanya saja tanpa label. Jadi di sini kita lebih ke arah experience. Experience itu bagaimana model itu melihat data yang kita miliki, apakah bersama dengan label ataukah tidak bersama label atau bahkan bisa campuran, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di unsupervised learning algorithm itu sendiri, yang perlu diingat, misalkan di konvensional, misalkan machine learning sebelumnya itu biasanya kita lakukan adalah clustering gitu. Di clustering itu sebenarnya kelihatan hanya mengkelompokkan data-data saja gitu ya. Tapi sebenarnya di di low levelnya sendiri itu sebenarnya kita mencari distribusi dari data-data yang kita miliki. Jadi biasanya nanti data itu akan berkumpul dengan jenis yang sama, sedangkan akan memiliki jarak yang agak sedikit jauh untuk jenis data yang berbeda. Jadi sebenarnya secara nanti kita akan melihat ya, bagaimana mengapa sih untuk unsupervised itu terutama misalkan di sintesis ya, itu sebenarnya yang kita ingin cari itu sebenarnya distribusi dari data-data yang kita miliki. Karena kalau misalnya kita bisa melihat distribusi data yang kita miliki, maka kita bisa mengkelompokkan data tersebut berdasarkan distribusi yang ada. Gitu. Lalu juga ada beberapa strategi yang lain ya untuk experience ini. Ada supervised, ada self-supervised, reinforcement learning. Jadi ada banyak sekali. Tapi untuk kuliah PML ini kita akan fokus ke supervised learning dan mungkin kita akan membahas beberapa untuk unsupervised learning itu sendiri. Ya, seperti contohnya autoencoder. Oke, ini adalah contoh dari supervised learning algorithm. Mungkin contoh paling gampang lah sebenarnya ya. Jadi contoh paling gampang itu adalah klasifikasi. Jadi yang biasa kita gunakan untuk melakukan prediksi kelas dari sampel yang kita miliki. Jadi misalkan kita memiliki sebuah training set dari email-email, ya email-email ini kita labeli apakah sebuah spam atau tidak atau bukan gitu ya. Nah itu nanti kita coba gunakan training data ini untuk melatih sebuah model dan lalu kita akan gunakan untuk memprediksi new instance. Nah di sini new instance-nya adalah unseen data yang tadi yang kita sudah tekankan ya. New instance-nya itu apakah si model yang sudah kita latih itu bisa menebak email ini adalah spam atau bukan. Nah, lalu juga ada jenis lain ya selain klasifikasi itu regression. Nah, kalau regression itu sebenarnya untuk memprediksi targetnya itu numeric value. Jadi kalau yang tadi itu label 0 atau 1 biasanya ya. Labelnya itu bisa 0, 1, 2, 3 ya integer biasanya. Kalau misalkan ini kita memberikan numeric value.
Contoh misalkan kita memiliki sebuah fitur ya, set of features, misalkan mileage itu berapa kilometer sebuah mobil sudah berjalan, atau misalkan brand, misalkan mobilnya mereknya apa gitu ya. Berapa sih value ya, harga dari sebuah mobil bekas yang ada gitu. Contohnya seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini fitur 1 ya, nah di sini ada value-nya, ini harga, misalkan harga mobilnya gitu. Nah, nanti kita cuma memprediksi nih berdasarkan data-data misalkan trending dari tahun-tahun sebelumnya, misalkan brand A dengan mileage misalkan 1000 km itu harga berapa. Nah, nanti kita bisa memprediksi nih kira-kira sebenarnya value sebenarnya dari mobil bekas ini berapa. Kira-kira seperti itu ya. Jadi numeric value-nya dari harganya itu, bukan kelas. Nah, kalau misalkan unsupervised learning, training datanya itu unlabeled, jadi no associated labels available. Lalu yang kita kejar itu sebenarnya untuk melakukan grouping ya, mengelompokkan atau mencari distribusi dari sebuah mencari distribusi dari kelompok-kelompok yang ada gitu. Jadi kalau misalkan kita memiliki data seperti ini, terus kita running unsupervised model, maka secara otomatis nanti bisa mendapatkan misalnya ini kelompok 1, 2, 3, 4 gitu ya, atau 1, 2, 3, 4 selanjutnya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya secara low levelnya itu bisa kita gali lagi. Jadi sebenarnya nanti grup 1 ini mempunyai distribusi sendiri, yang mana distribusinya itu berbeda dengan grup 2. Makanya kita bisa tahu mana sih grup 1, grup 2, grup 3, sampai grup seterusnya gitu. Jadi sebenarnya unsupervised model itu sebenarnya mencari underlying distributions dari data yang kita miliki gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti dari datanya, dari mana dia belajar, bagaimana itu nanti urusan tergantung dari modelnya gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Lagi-lagi ya, saya tekankan distribusi dari datanya yang kita kejar. Jadi contohnya kalau misalkan kita memiliki sebuah data set gitu ya, punya training data, ternyata kita belajar ya, oh ternyata data-data yang berkumpul di sini itu sebenarnya data-data yang normal. Gitu. Jadi kalau misalkan ternyata ada new instance lalu kemudian letak posisinya di sini, berarti kita bisa bilang oh ternyata kemungkinan besar berdasarkan dari distribusi yang kita pelajari, data yang baru itu sebenarnya abnormal atau anomali. Karena apa? Karena jauh letaknya dari distribusi yang sini, yang sudah kita buat gitu. Jadi sebenarnya kelebihan dari AI unsupervised learning itu seperti itu. Kita bisa contohnya di sini anomaly detection misalkan ya, yang menggunakan unsupervised learning gitu. Kalau misalkan jauh dari distribusi ya anomali. Kalau dari dekat dengan distribusi atau letaknya persis di distribusi ya, itu berarti dia normal. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini ya, ini contoh dari visualisasi dari TSNI. TSNI itu seperti PCA, cuma salah satu dimensional reduction sebenarnya untuk sebuah model dimensionality reduction seperti PCA, tapi ini TSNI lebih sering dipakai untuk machine learning dan deep learning ya. Ini contohnya bisa kita lihat di sini kita lihat mobil itu distribusinya terletaknya itu berkumpul di sini, sedangkan ship berkumpul di sini, lalu airplane ya pesawat di sini, truk di sini. Lalu di sini kita bisa lihat objek-objek kayak seperti frog, cat, dogs, deer, ini letak-letaknya itu ada kelompoknya sendiri. Tapi yang kalian bisa lihat bahwa ternyata kita juga bisa membedakan gitu. Ini di sini ternyata di sini adalah distribusi untuk hewan, ya nggak? Sedangkan di sini adalah distribusi untuk kendaraan. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan melakukan unsupervised learning itu kita bisa melihat underlying distribution dari data-data yang kita miliki. Nah, lalu setelah kita mengetahui berbagai macam jenis machine learning, lalu kenapa sih machine learning itu sendiri? Ya, jawaban paling gampang ya automation, ya kan. Tapi di lain pihak itu juga sebenarnya machine learning bisa membantu manusia untuk belajar ya. Karena machine learning often reveal unsuspected correlation or new trends. Jadi kadang-kadang machine learning itu bisa memperlihatkan trends ataupun beberapa hal yang sebenarnya kadang-kadang kita tidak bisa melihat gitu ya. Nah, ini salah contohnya ya data mining itu sendiri. Ya, data mining itu ya applying machine learning technique to dig into large amounts of data so that we can discover patterns that we are not immediately apparent.
So, ya jadi misalnya kita punya banyak sekali data, kita coba train ML machine learning algorithm, kita dapatkan solusinya, kita lihat solusi seperti apa, ya kita akan memahami problem tersebut itu lebih baik gitu. Kalau terus kita bisa lakukan iterasi gitu. Kalau misal kita gunakan ada data yang baru, nanti kita bisa belajar lebih lanjut lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sebenarnya contoh aja, misalkan kita mau melatih sebuah komputer untuk bermain checkers ya. Jadi ini contoh aja. Jadi ya pertanyaan nanti akan lanjut ketiga ini gitu ya. Experience apa yang bisa kita pakai, lalu kemudian bagaimana sih bagaimana model itu bisa belajar dalam hal ini, misalkan target function atau cost functionnya seperti apa. Berarti kan kita lebih ke arah lebih performance measurements-nya juga seperti apa, kan kira-kira seperti itu ya. Lalu salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan ya modelnya seperti apa. Jadi inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di research di machine learning. Jadi kebanyakan ya mayoritas machine learning topik sekarang kalau bukan topiknya lebih ke arah fundamental dari machine learning, biasanya lebih ke arah design choice-nya itu sendiri. Ya jadi misalkan experience-nya itu seperti apa ya, misalkan si program itu akan bermain melawan experts atau belajar atau bermain dengan dirinya sendiri. Lalu kalau misalkan kita sudah choice-nya game against self, lalu kita harus menentukan function-nya seperti apa, lalu kita juga harus menentukan representation-nya seperti apa ya, apakah menggunakan regression ataukah menggunakan artificial neural network, lalu juga kita harus menentukan algoritma seperti apa sih yang kita inginkan. Jadi sebenarnya kalau kita ingin sukses melakukan topik riset ya machine learning ya, sebisa mungkin kita harus mengetahui banyak hal di machine learning ya, baik dari model, experience seperti apa, atau topiknya misalkan supervised, unsupervised, semi-supervised, atau self-supervised. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu banyak, ya kita bisa pilih gitu sesuai dengan kebutuhan dan opsi kita apa. Ya kalau misalkan datanya ada label, kita bisa supervise. Kalau nggak ada label, ya harus unsupervised. Kira-kira seperti itu. Oke, lalu untuk modern approach dari AI itu sendiri kan sekarang deep learning ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita melihat sendiri ya, artificial intelligence itu seperti apa, ya sebenarnya kita yang ingin kita miliki sebenarnya adalah mesin atau komputer yang bisa melakukan cognitive function seperti seperti manusia ya. Jadi cognitive function itu sebenarnya ada banyak, bisa learning atau problem solving gitu. Itu di machine learning ya. Sebenarnya nggak cuma machine learning atau deep learning. Kalau misalkan kita membahas artificial intelligence. Karena apa? Sebenarnya artificial intelligence itu justru adalah sebuah term yang lebih luas dibandingkan deep learning gitu. Jadi kalau misalkan di sini AI itu sebenarnya adalah konsep yang jauh lebih luas dibandingkan deep learning. Karena apa? AI sendiri yang dibentuk dalam bentukan knowledge based ya. Jadi knowledge based itu adalah sebuah sistem di mana rumusannya itu dibentuk oleh manusia, itu tetap AI gitu. Walaupun yang membuat misalkan if else ya, kayak seperti if else walaupun kelihatannya sederhana if else tetap harus kita bisa bilang kata artificial intelligence karena itu berdasarkan knowledge yang kita miliki. Dan tapi nanti semakin dalam akan semakin banyak otomasinya gitu ya. Jadi kalau misalkan semakin dalam machine learning itu nanti kita lebih ke arah logistic linear regression, jadi lebih menggunakan klasifikasi misalkan ya. Kalau misalkan nanti kita representation learning, kita bisa menggunakan autoencoder untuk lebih ke arah unsupervised ya, untuk mengekstrak fitur-fitur yang umum yang berguna secara otomatis itu. Lalu juga nanti lebih dalamnya itu adalah deep learning, yaitu CNN. Nanti kita akan mengetahui apa sih perbedaan antara machine learning yang agak lebih luas dengan deep learning gitu ya. Karena waktu dulu ya banyak juga yang agak lebih skeptis dalam artian ya sebenarnya kan deep learning kan artificial neural networks gitu. Tapi ada beberapa konsep yang berbeda ya antara artificial neural networks yang kita ketahui sekitar mungkin 20 tahun yang lalu dengan deep learning yang kita tahu pada saat ini.
Nah, kita mulai dari yang paling luar dulu ya, yang knowledge base. Kita akan mulai dari traditional approach of AI, dari knowledge base. Jadi misalkan kita ingin membuat sebuah AI yang bisa melakukan filtering email spam ya. Kalau misalkan kita di traditional approach of AI, ya kita harus mengetahui sebenarnya kata-kata yang sering muncul di email spam itu seperti apa. Jadi contohnya misalkan credit card, atau misalkan sender's name-nya seperti apa gitu ya. Contoh yang kayak yang sering muncul di meme yang kan kayak apa, Prince of Nigeria, bla bla bla. Nah, itu kan juga sering muncul ya. Nah, itu kita harus tahu hal seperti itu. Lalu kita membuat sebuah program atau algoritma untuk mendeteksi kata-kata seperti ini atau pattern seperti ini ya, yang berdasarkan our knowledge. Lalu kita akan harus mencoba program ini sampai kita mendapatkan hasil yang bagus gitu ya, sampai kita bisa kita luncurkan. Jadi paling tidak itu traditional approach of AI itu seperti itu. Jadi kita write the rules manusianya ya, makanya ada kita sebut sebagai knowledge base, berdasarkan knowledge berdasarkan dari manusia ya. Lalu kita evaluasi bagus atau enggak ya, kita analisis lagi, lalu kita buat we create a new rule and then we evaluate gitu ya, terus aja sampai hasilnya bagus. Nah, kalau misalkan kita menggunakan machine learning approach ya, kita lihat apa sih sebenarnya kita bisa otomasi. Yang bisa otomasi ya pasti untuk melihat kata-kata yang sering muncul, ya nggak sering muncul di spam itu seperti apa. Nah, makanya yang kita perlukan itu data itu email-email yang spam seperti apa, email-email yang tidak spam seperti apa. Lalu kita melatih train machine learning algorithm gitu ya. Makanya yang tadi sebelumnya ini merah ya, yang ini hijau, kita latih. Jadi kita nggak perlu tahu, bukan yang nggak perlu tahu ya, tapi maksudnya kita nggak perlu declare sebenarnya kata-kata apa sih yang sering muncul di spam itu. Kita cukup sediakan contoh-contohnya aja gitu aja. Setelah kita sudah lakukan, ya nanti kita bisa evaluasi lagi. Oh, kalau misalnya hasilnya bagus ya bisa luncurkan ya. Kalau masih jelek ya kita tinggal kumpulkan data yang baru gitu, yang lebih banyak. Nanti kita akan mendapatkan model yang lebih bagus untuk melakukan deteksi spam itu seperti itu ya. Nah, jadi di lingkarannya ini ya itu bisa diotomasi. Jadi selama kita punya data baru, kita bisa retrain the machine learning algorithm. Selama kita punya data baru, kita bisa mendapatkan seharusnya secara umum kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Nah, lalu selanjutnya ya, jadi kita sudah membahas mengenai AI di sini, knowledge base, lalu di machine learning, lalu selanjutnya adalah representation learning dan deep learning. Nah, representation learning ini sebenarnya jarang dibahas, tapi sebenarnya salah satu fondasi dari deep learning itu sendiri. Jadi di sebelumnya ya, kita sudah membahas bagaimana AI sistem menggunakan machine learning algorithm itu ya memiliki kemampuan untuk mendapatkan their own knowledge ya. Jadi mengetahui sebenarnya contohnya tadi adalah kata-kata apa yang sering muncul di spam gitu ya. Nah, tapi yang perlu diingat adalah performance dari sebuah sistem itu akan sangat bergantung dari representasi data apa yang digunakan ya, yang digunakan di modal tersebut gitu. Contohnya nanti kita akan coba melihat contohnya ya. Cuma contohnya kalau misalkan kita menggunakan logistic regression, maka kita untuk memberikan rekomendasi apakah seorang pasien itu ya ibu hamil harus mendapatkan C-section ya, C-section delivery atau tidak, maka dokter dalam hal ini manusia kan memberikan beberapa informasi yang yang berguna gitu ya. Nah, yang biasa disebut fitur gitu ya. Misalkan the presence of absence or uterine scar, misalkan di uterusnya ada luka atau enggak, itu kan mempengaruhi keputusannya ya gitu. Nah, cuma kalau misalkan fitur yang dikasih berbeda, ya maka model yang kita gunakan itu harus berubah, nggak bisa dipakai istilahnya ya. Jadi di sini pentingnya representasi dari model machine learning. Jadi kalau misalkan data yang model yang kita miliki sebelumnya ya tadi itu adalah
apakah ada luka di uterus atau tidak, tapi ternyata yang kita kasih adalah MRI scan, kan jadi kita nggak bisa pakai, ya nggak? Karena apa? Representasinya beda. Ya, jadi inilah pentingnya representasi di machine learning itu sendiri. Nah, salah satu contoh paling gampang di manusia ya, kita dari SD atau misalnya dari TK atau mungkin dari SD lah, kita selalu menghitung matematika itu menggunakan decimal number, ya nggak? Coba disuruh sekarang melakukan proses aritmatika tapi menggunakan heksadesimal gitu, seperti komputer. Atau misalkan binary seperti komputer. Bisa, cuma pasti lebih cepat mana? Antara pakai desimal atau heksadesimal. Pasti pakai desimal, ya nggak? Karena kalau misalnya pakai binary atau heksadesimal, kita peraturannya beda. Nah, begitu juga dengan komputer. Kalau misalkan kita lebih gampang menggunakan komputasi menggunakan desimal, sebenarnya komputer kan lebih gampang menggunakan binary, ya nggak? Heksadesimal. Jadi seperti itu. Jadi belum tentu representasi yang sering digunakan oleh manusia itu sebenarnya bisa dipakai untuk komputer. Jadi gitu. Jadi itulah kenapa di representation learning idenya adalah biarkan komputer ataupun program itu mencari ya representasi data yang lebih mudah digunakan untuk model tersebut ya. Jadi ada let the machine learning to discover not only the mapping from the representation to output but also the representation itself ya. Jadi bukan hanya fungsi dari misalkan pendeteksinya seperti apa, tapi representasinya itu seperti apa, kita biarkan gitu ya. Nah, disinilah konsep dari representation learning itu. Yes, jadi lebih ke arah contohnya, jadi di sini ditulis di representation learning goal kita ya adalah melakukan separasi antara faktor-faktor yang memberikan variasi. Jadi to separate the factors of variations. Contoh kalau misalkan di di speech kan bagaimana speech kita dalam hal ini suara ataupun frekuensi itu kan benar-benar tergantung dari pembicara ya. Jadi misalkan pembicara misalkan male, misalkan laki-laki itu biasanya lebih rendah dibandingkan dengan perempuan atau sebagainya, atau mungkin aksennya ya. Kalau misalkan misalnya bahasa Inggris gitu ya, aksennya kelihatan mana yang native mana yang bukan ya. Nah, tapi kan pada dasarnya itu sama-sama speech, betul nggak? Nah, kalau misalkan di dalam hal misalkan transcription, yang kita ingin lakukan adalah transcription dari speech ya ke teks. Yang penting apa? Yang penting adalah isi dari speech-nya, ya kan, bukan dari aksen ataupun misalkan dari seksnya gitu ya. Jadi komputer itu harus tahu, harus bisa mengekstrak hal-hal yang penting dari banyak sekali variasi yang ada ya. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi di representation learning itu ya sebenarnya disentangling the factors of variations, atau ya di sini tulisannya keep or discard the ones that we care or we do not care about. Ya kalau misalkan di speech ya kita nggak care sebenarnya yang ngomong siapa gitu ya. Yang penting ada speech, kemudian harus ditranskripsi, dibuat transkripnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah satu contoh dari representation learning, itu autoencoder. Ya, jadi di sini ada misalkan image ya, ada input, kita masukkan ke sebuah encoder, lalu di sini ada bottleneck. Bottleneck ini ukurannya itu jauh sangat kecil ya dibandingkan dengan input. Dalam artian apa? Kita melakukan compressing the informations that used to be available. Karena kita dikompres ya, jadi kita secara logika harus secara logika kita bisa mengerti bahwa seharusnya informasi yang ada di sini adalah informasi yang paling penting untuk kemudian agar decoder bisa melakukan rekonstruksi dari input yang dimasukkan ke dalam sebuah machine learning model, dalam ini artificial neural networks ya. Jadi kalau misalnya kita kasih 4 gitu ya, nanti model dari autoencoder ini harus bisa melakukan ekstraksi fitur apa yang paling penting sehingga segala input yang kita kasih itu bisa direkonstruksi dengan tepat. Nah, fitur apa yang diekstraksi kita nggak tahu, nggak penting kan. Jadi makanya kan kita yang penting
komputer tahu kalau misalkan input yang diekstrak itu kemudian bisa digunakan oleh komputer tersebut untuk melakukan rekonstruksi dengan tepat. Jadi nggak penting sebenarnya representasi yang dibuat sama komputer itu apa, tapi mereka bisa lakukan, dan karena beda antara manusia dan komputer, ya it doesn't matter, it's okay gitu. Jadi poin dari representation learning itu seperti itu. Nah, permasalahannya adalah akan sangat sulit ya melakukan ekstraksi karena representation learning itu salah satu kesulitannya ada banyak sekali level ya. Bisa high level, bisa low level, atau bisa bahkan abstract ataupun factor of variations dari data itu sangat banyak gitu ya. Kalau low level itu misalnya di image itu nilai-nilai dari pixelnya itu berapa. Kalau high levelnya itu ya high level yang misalkan ada sebuah foto orang gitu ya, atau misalkan mobil gitu ya. Itu kan high level. Dari low levelnya nilai dari intensitasnya atau factor of variation-nya mungkin dari suku mana itu kan high level sekali ya. Nah, jadi sebenarnya deep learning itu adalah menjawab kesulitan-kesulitan ini gitu ya. Jadi di deep learning itu bisa melakukan ekstraksi secara otomatis berbagai level dari abstraction-nya ya. Jadi kalau misalkan di representation learning kita belajar bagaimana machine learning bisa membuat representasi secara otomatis ya untuk komputer digunakan. Kalau misalnya deep learning itu adalah bagaimana representation yang diekstrak itu berbeda level, mulai dari low level, medium level sampai high level. Ya, jadi kalau misalkan kita membahas deep learning secara dari representation learning ya, kalau misalkan yang pernah belajar artificial neural networks ya, nanti kita akan belajar mengenai visible layer, lalu juga ada hidden layer. Visible layer itu biasanya layer dari artificial neural networks ya yang melihat input itu, ya melihat input, sedangkan hidden layer itu adalah layer dari yang tidak pernah melihat input ya. Ini contohnya ini adalah visible layer karena melihat langsung nilai dari intensitas dari pixelnya. Ini hidden layer ada berbagai banyak level. Nah, kalau misalkan di deep learning representation yang diekstrak itu akan berbeda ya. Yang pertama mungkin yang diekstrak adalah edges-nya. Jadi kayak seperti pembuatan edge detector. Lalu kalau misalkan nanti lebih tinggi lagi, nanti yang dideteksi adalah corner atau misalkan kontur-kontur yang berbeda gitu ya. Nanti semakin dalam maka representasi yang diekstrak akan semakin tinggi. Ya, misalkan ini ada object parts atau misalkan muka atau misalkan dagu atau misalkan hidung ya. Jadi nanti akan diekstrak sendiri dan belajar sendiri representasi dari dari beberapa bagian objek itu secara otomatis. Jadi kalau kita di sini kita lihat perbedaannya ya. Jadi kita bisa lihat perbedaannya mulai dari knowledge based, machine learning biasa, representation learning, lalu juga deep learning. Jadi sebenarnya salah satu kekuatan deep learning adalah melakukan ekstraksi representation secara otomatis ya untuk semua level abstraction level ya, kalau itu bisa bilang kira-kira seperti itu. Jadi ini perbedaannya ya. Ini ada di sini ada rule based system, itu knowledge based system. Ini ada classical machine learning. Nah, yang bagian abu-abu ini adalah bagian yang otomasinya ya, bagian yang dibelajar secara otomatisnya. Nah, ini representation learning ya. Kalau misalkan yang non deep learning ini yang belajar hanya otomatis fitur dan juga mappingnya ya. Jadi seperti klasifikasinya. Sedangkan kalau deep learning itu dalam artian kalau kita tambah layer ya berarti abstraction level yang akan dipelajari itu kan semakin banyak. Kira-kira seperti itu. Makanya model-model yang bagus itu saat ini sangat dalam. Ya, karena abstraction levelnya itu yang dipelajari tidak hanya 1, 2, 3, tapi sangat banyak sekali gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Sekalian saya mau minum dulu. Ya, silakan. Farzi boleh? Mungkin Farzi dulu. Sorry, Ya, Fazri terima ya. kasih, Sorry, Pak Fazri. Febrian. Sorry. Siap, nggak apa-apa, Pak.
ini terkait representation learning di halaman 21 kan dinyatakan seperti ini. One solution to this problem is let machine learning to discover. Artinya kita kasih data, nanti si mesin itu discover sendiri representation learning-nya. Tapi di halaman 22 ini seperti ada bertolak belakang nih. Most application require us to disentangle the vector. Artinya kan perlu manual task juga ya kalau di sini ya. Menggabungkan antara dua ini gimana Pak PB? Oh, sebenarnya disentangle itu kalau di deep learning juga otomatis. Jadi kalau misalkan kalian baca paper-paper terbaru gitu ya, nanti kalau misalkan ada disentanglement bla bla bla, itu sebenarnya ada teknik-teknik sendiri untuk deep learning bagaimana faktor dari varian ini bisa kita paksa gitu, kita paksa untuk apa namanya, di disentangle. Disentangle itu kan misalkan dipisahkan gitu ya. Jadi sebenarnya nanti ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk memisahkan antara beberapa variasi-variasi ini gitu. Jadi dari sini sebenarnya bukan lebih ke arah kita yang pisahkan secara apa ya, secara manual, tapi kita Manual paksa berarti ya, secara modelnya nanti mau tidak mau akan terpisah secara otomatis. Kira-kira sih seperti itu. Oke. Makasih Pak Febrian. Oke. Mungkin Mas atau Pak Wismu ya. Maaf kalau misalkan saya. Pak Febrian. Nah, saya ada 2 pertanyaan. Mungkin yang pertanyaan pertama lebih mendasar ya, terkait kapan sih kita solusi itu kita menggunakan machine learning, deep learning, atau kita cukup menggunakan deterministik atau stokastik biasa. Apa itu yang menentukan itu guidance-nya? Pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, ini mungkin mohon dikonfirmasi kalau pemahaman saya salah gitu ya. Jadi membedakan antara deep learning dengan machine learning itu adalah di deep learning ada semacam feature extraction otomatis gitu ya. Ya mungkin saya mau dikoreksi. Apakah berarti dengan begitu dia mungkin ada layar-layar tambahan? Apakah berarti di deep learning itu membutuhkan dataset training yang lebih banyak daripada machine learning biasa? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Febrian. Ya, yang pertama dulu ya. Berarti bagaimana menentukan sebenarnya model mana yang dipakai gitu ya. Nah, ini kan juga sebenarnya yang tadi sudah dibahas ya, design choice gitu ya. Jadi sebenarnya memang di halaman berapa tadi ya? Yang di awal-awal kan kita belajar design choice yang di sini gitu. Makanya sebenarnya kalau semakin banyak kita mengerti atau mengetahui model machine learning, akan semakin mudah kita melakukan penelitian ya, karena kita bisa tinggal pilih aja desain-desain yang menurut kita cocok gitu ya. Nah nanti pilihan mana yang paling tepat ya kan harus dibuktikan secara bukan empiris juga ya, tapi kan bisa dibandingkan gitu ya, dievaluasi sebenarnya mana sih model yang cocok gitu. Nanti ada beberapa cara kita bisa melihat dari evaluasi sebenarnya mana sih yang lebih bagus gitu. Nanti akan kita bahas kok di kuliah-kuliah selanjutnya. Jadi tapi biasanya memang secara umum ya, terutama kalau misalkan mau dipakai di industri, biasanya yang paling simpel, yang paling sering digunakan gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan nggak simpel, semakin sulit nanti dikembangkan lebih lanjut lagi. Biasanya sih seperti itu. Jadi maksudnya kalau misalnya sudah sangat spesifik atau sudah sangat dikulik macam-macam, nanti kan jadi makin susah dikulik lagi gitu. Tapi memang biasanya ya semakin tugasnya semakin spesifik, maka akan biasanya akan semakin semakin kompleks biasanya. Cuma nanti kita juga main namanya generalization. Jadi generalization itu unseen datanya makin bagus atau enggak gitu. Kalau misalkan nggak makin bagus ya berarti approach-nya juga kurang bagus ya. Jadi sebenarnya memang harus dicoba memang. Itu design choice ya. Salah satu kelemahan di machine learning ya design choice-nya itu. Ya, lalu kemudian yang pertanyaan kedua yang mengenai deep learning, secara general ya memang salah satu keuntungan dari deep learning adalah dari secara extracted features plus representation learning-nya adalah ya lebih tinggi dibandingkan machine learning biasa. Machine learning biasa itu seperti misalkan SVM, logistic regression misalkan ya, dan juga misalkan random forest itu sebenarnya tidak bisa melakukan hal tersebut.
perbedaan terbesarnya di situ. Nah, nanti kalau misalkan mana ya nanti balik lagi pertanyaan kamu yang pertama gitu kan. Tinggal dievaluasi aja. Kalau untuk unseen data mana yang lebih bagus gitu aja sebenarnya. Jadi ya desain choice lagi. Jadi di sini sih saya lebih ke arah ya banyak-banyak kalian tahu nanti akan semakin banyak pilihan kalian untuk menggunakan itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada jawaban yang satu sebenarnya. Oke, semoga menjawab ya. Izin Pak, tadi terkait yang jumlah training datasetnya, apakah berarti membutuhkan secara umum memang jauh lebih banyak. Sebenarnya pemikirannya adalah karena di zaman digital ini jauh lebih mudah untuk mengumpulkan data dibandingkan untuk mempelajari sebenarnya variasi bagian apa sih diekstrak satu-satu gitu kan susah gitu ya kalau misalnya dilihat satu-satu. Jadi ya lebih gampang ngumpulin data sekarang di zaman sekarang gitu. Ya mungkin kalau ngumpulin labelnya susah gitu. Cuma tapi kan ngumpulin raw datanya lebih mudah dibandingkan dengan nyari apa ya dilihatin satu-satu gitu kan kira-kira seperti itu. Tapi nanti kita akan belajar kok seperti apa sih maksudnya maksud apa ya gimana membanyak data itu bisa meningkatkan generalisasi. Nanti kita akan belajar ke situ. Oke, pertanyaan terakhir itu Mas Rinto ya atau Pak Rinto silakan. Ya Pak, terima kasih. Mau izin bertanya, mau menanyakan soal ini apa? Kan ada yang namanya sekarang itu explainable AI ya. Karena kebetulan saya topiknya kan di healthcare. Kalau di healthcare kan kita diagnosis itu hampir selalu dibutuhkan penjelasan buat hasil diagnosisnya, apalagi kalau AI, kalau yang tadi juga disampaikan kan seringkali kita bilang kita nggak perlu tahu isinya apa, tapi kan kalau di medis itu harus selalu bisa dijelaskan kenapa kita ngasih diagnosis ini, diagnosis itu. Saya udah coba baca tapi belum terlalu kebayang gimana cara kerjanya sampai dan dia bisa sejauh mana ngasih penjelasan dari AI-nya itu hasil diagnosisnya itu misalnya. Ya sebenarnya kalau misalnya di healthcare juga bisa kita analogikan gitu ya. Jadi misalkan di healthcare gitu. Alat-alat diagnosisnya misalkan harus menggunakan MRI atau X-ray gitu. Saya tanya, apakah semua dokter mengerti bagaimana MRI atau X-ray itu sendiri? Ya, maksudnya secara general mereka tahu gitu. Cuma kan kalau misalkan disuruh ngembangin MRI sama X-ray sendiri, mereka kan bakal kesulitan. Kira-kira kan seperti itu ya. Jadi sih sebenarnya untuk dari explainable AI-nya sendiri akan sangat tergantung memang dari tugasnya itu nanti seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan contoh di healthcare gitu ya, misalkan digunakan untuk diagnosis ya, misalnya dosis pasien, misalkan sepertinya nggak akan cukup model itu kemudian menentukan oh kayaknya 90% pasien ini sakit ini gitu, nggak akan cukup. Tapi harus ngasih lihat kenapa sih dari data yang dimiliki itu data-data fitur-fitur mana aja sih sebenarnya yang memberikan apa ya bobot sangat tinggi sehingga si model tersebut dikategorikan sakit atau enggak, kira-kira seperti itu. Nah itu sebenarnya bisa dilakukan. Jadi ada metode-metode di dalam deep learning itu yang memang khusus apa ya bisa dikembangkan untuk memperlihatkan gitu sebenarnya fitur-fitur mana sih yang sebenarnya sangat memberikan bobot untuk kelas A, B, C dan sekitarnya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang ya maksudnya kalau mendeteksi mobil atau enggak kan gampang gitu. Maksudnya ya kita tahu lah mobil atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan sudah mendeteksi mana sih, misalkan tumor otak atau enggak gitu, atau misalkan stroke lesion atau enggak, itu kan beda urusan gitu ya. Jadi nanti nggak hanya cukup, maksudnya nggak bakal cukup gitu ya. Maksudnya ini nih stroke mana lesion mana itu apa ya lesion atau bukan non lesion gitu ya. Jadi memang lebih ke arah kalau untuk healthcare ya nanti akan sangat bergantung sebenarnya kebutuhan dari dokter itu seperti apa gitu. Sebenarnya informasi tambahan apa yang diperlukan oleh user ya dalam hal ini dokter agar apa ya trust levelnya itu semakin tinggi untuk kayak itu dipakai. Gitu ya. Kalau misalkan ya nanti ya salah satu ya mau nggak mau nanti engineer mungkin salah satu kalian akan melakukan hal tersebut ya harus memberikan informasi tersebut. Gitu. Semakin banyak informasi yang diberikan kan semakin tinggi trust levelnya, seharusnya kan seperti itu ya. Semakin bisa dijelaskan mengapa-ngapanya ya itu kan benar bisa dijelaskan, kira-kira seperti itu.
Lalu juga nanti di machine learning ya harus dijelaskan ya datanya kita dapatkan misalkan hanya dari rumah sakit di Jawa gitu ya, ada kemungkinan nggak akan bisa dipakai di Sumatera ya, karena apa? Karena kemungkinan mungkin secara genetik berbeda mungkin bisa jadi, atau mungkin kesehariannya berbeda gitu ya, itu juga bisa. Makanya nanti approach-nya beda lagi ya, nanti si dokternya harus tahu ini datanya dapatnya dari sini gitu. Nah jadi sebenarnya ya ada banyak cara sebenarnya. Dan benar kan itu topik sendiri sebenarnya, explainable AI. Jadi dia nggak bisa deep learning dan bisa tidak deep learning juga ya, tergantung kasusnya juga. Ya sebenarnya kita bisa paksa. Jadi modelnya itu memperlihatkan sebenarnya fitur mana sih yang sebenarnya menghasilkan mengapa data ini adalah kelas A, kelas B, itu bisa. Itu ada beberapa metode dari deep learning yang kita bisa paksa untuk memperlihatkan fitur mana sih sebenarnya yang paling bobot. Itu ada gitu ya. Jadi ada topiknya sendiri lagi. Memang seperti itu. Berarti outputnya itu bisa kita rekayasa lagi ya, karena kalau yang kayak di produknya Google itu explainable AI-nya dia kan cuma ngeluarin skor. Dia bisa skor ya, bisa skornya itu yang ditunjukkan atau fiturnya ditunjukkan yang mana, bisa, itu juga bisa. Nanti kita rekayasa kita juga ya. Ya betul. Oke. Makasih. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi masih ada topik selanjutnya soalnya. Oke, jadi ini history dari learning ya. Sebenarnya kalian bisa baca sendiri. Cuma yang pengen ditekankan adalah sebenarnya mungkin ada beberapa dari orang yang bilang, oh itu deep learning baru gitu. Sebenarnya kan deep learning itu ya barang lama sebenarnya. Maksudnya karena kita tahu historinya itu kan dari machine learning gitu ya. Salah satu, jadi juga sebenarnya itu deep learning itu yang namanya aja baru. Jadi sebelumnya kan lebih sering machine learning, tapi lalu juga pernah namanya cybernetics atau namanya connectionism. Ya, jadi sebenarnya ya namanya doang sebenarnya, tapi secara fundamental ada yang berbeda gitulah sebenarnya kira-kira ya. Salah satunya sebenarnya yang paling pertama itu linear model. Linear model itu seperti linear regression ya sebenarnya. Jadi ada fxw, x-nya ini input, w ini weights ya. Jadi kita kombinasi antara input dan weight ya. Jadi sebenarnya nanti kita tahu fitur mana yang lebih bobot, lebih tinggi, mana yang enggak ya. Jadi ini adalah sebenarnya dasar dari perceptron ya. Permasalahannya satu ya, di sini banyak sekali limitasinya, terutama yang paling terkenal adalah model ini tidak bisa bahkan melakukan mempelajari XOR function ya. XOR function kan sebenarnya gampang. Buat manusia gampang, cuma model ini nggak bisa gitu ya. Jadi ini salah satu alasan kenapa kemudian machine learning neural networks itu kemudian dalam tanda petik mati itunya dari segi riset. Ya lalu kedua ya, setelah sekitar tahun 1980 ya, mulai ada breakthrough lagi bagaimana machine learning itu bisa belajar hal-hal yang lebih kompleks ya, termasuk backpropagation algorithm, lalu juga LSTM ya. Jadi LSTM itu tahun 1997 sebenarnya. Tapi lalu kemudian sedikit turun lagi ya, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang overclaim gitu. Oh ini AI akan seperti ini. Padahal waktu itu kemampuannya masih sangat terbatas. Lalu yang saat ini wave yang sekarang itu lebih tinggi, lagi tingginya karena salah satu keberhasilannya ya karena kita sekarang mempunyai hardware yang lebih mumpuni gitu untuk melakukan perhitungan yang lebih kompleks. Lalu juga tadi yang sudah kita jelaskan ada fundamental yang berbeda antara machine learning dan deep learning yang sekarang. Ya, jadi ini topiknya silakan dibaca sendiri di deep learning book. Menurut saya bagus, terutama bagi kalian yang belum pernah tahu ya histori sejarahnya. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya ya. Jadi supaya cepat. Wait. Oops, sorry.
Oke, topik selanjutnya itu mengenai pembahasan mengenai data ya, thinking about data. Jadi salah satu alasan kita membahas topik ini karena jenis data berbeda akan membuat model yang kita gunakan akan berbeda. Secara gampangnya gitu ya. Jadi tergantung mau data apa, maka ada model-model yang lebih bagus untuk menggunakan data A, B, C gitu ya jenisnya. Jadi tergantung jenisnya. Jadi ini materialnya kebetulan saya dapat dari University of Edinburgh di course Introductory Applied Machine Learning. Kebetulan saya PhD-nya dari sana. Terus saya bilang, wah ini bagus nih, lumayan. Jadi saya adaptasi ya. Nah, dari Lavrenko dan Goddard. Jadi ada 3 topik yang dibahas, several types of machine learning sudah kita bahas sebenarnya tadi ya. Tapi yang paling penting sih sebenarnya representing data dan examples-nya ya. Jadi several types of machine learning tadi sudah dibahas ya. Jadi sebenarnya yang dilakukan di machine learning itu sebenarnya estimasi. Ini juga penting ya, estimasi. Jadi sebenarnya kita tahu udah ada sebuah fungsi ya, maksudnya secara matematika kita sebut sebuah fungsi yang bisa melakukan mapping dari data ke sebuah kelas, misalkan untuk klasifikasi ya. Tapi pada dasarnya setiap model machine learning atau deep learning itu adalah melakukan estimasi dari fungsi tersebut. Makanya biasanya sebut kita sebagai F-star. Jadi pada dasarnya adalah optimal solutions for estimating that function, but it's not necessarily that exact function sih sebenarnya seperti itu. Nah ini kalau misalkan classification ya di supervised learning, misalkan kita fungsinya ini kita ingin melihat dari objek-objek ini ya, mana sih yang male atau female gitu ya. Nanti yang dibuat di classification itu biasanya adalah ini decision boundary-nya. Ya, jadi decision boundary yang membahas yang menentukan mana sih male atau female gitu ya. Tapi nanti juga biasanya ada error. Nah, kadang-kadang yang harusnya F ya, harusnya female tapi letaknya di male, atau misalkan yang harusnya male tapi letaknya di F. Jadi nanti biasanya error-error seperti ini. Jadi biasanya error-error ini letaknya sangat dekat di decision boundary. Nah gitu ya. Tapi paling enggak secara umum seperti ini. Lalu kalau untuk regression ya nanti F-nya beda lagi, misalkan untuk menentukan H-nya, H sebuah objek ya, nanti akan keluar sebuah angka untuk setiap objeknya. Nah nanti kalau clustering ya itu lebih ke arah grup. Nah nanti grup itu yang kita sudah jelaskan ya, sudah kita bahas, itu nanti sebenarnya distribusi sendiri gitu. Jadi ada distribusi female, ada distribusi male, nanti ada distribusi hewan, ada distribusi anak-anak. Nah, itu nanti akan terkelompok secara sendiri gitu. Kira-kira sih seperti itu ya kalau untuk di clustering atau unsupervised learning. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya how do we represent ini ya data ya mathematically gitu ya. Ya itu akan sangat tergantung dari what we are trying to do gitu ya. Apakah memprediksi gendernya ya laki-laki perempuan atau memprediksi group of data. Nah, biasanya sih datanya itu adalah sebuah set of attribute and value pairs ya. Jadi misalkan X ya sebuah data itu direpresentasikan menjadi sebuah misalkan atributnya height, eyes, job sama value-nya itu sendiri. Jadi tingginya atau ini eyes misalkan blue atau brown atau jobnya. Nah, yang kemudian harus dilihat adalah jenis-jenis value-nya gitu ya. Value-nya ini ada numerik, kalau misalkan ini ada kategorikal, yang ini juga ada kategorikal. Nah, nanti kan jenis-jenisnya kan berbeda gitu ya. Nah, ini yang harus kemudian kita pahami. Ya, ini representing data ya. Jadi ini akan sangat tergantung. Jadi ada 3 jenis, paling tidak ya 3 jenis atribut kategorikal, misalkan tadi red, blue, brown, yellow untuk eyes ya misalkan ya. Ordinal itu urutan atau misalkan ya kira-kira seperti urutan lah. Urutan misalkan untuk apa ya? Untuk feedback gitu ya. Feedbacknya adalah poor, satisfactory, good, excellent, itu kan ordinary, itu kan ada urutannya. Atau ada numerik itu lebih ke arah ya nilai tapi bukan kategorikal gitu ya. Jadi ini akan sangat berpengaruh dari model apa yang lebih tepat dipakai, istilahnya seperti itu.
Nah, kalau untuk categorical jelas sih ya. Jadi each instance falls into one of the set of categories. Misalkan genre-nya itu classical, jazz, rock, techno ya. Kategoris juga mutually eksklusif. Jadi satu atribut hanya punya satu ya, punya satu nilai. Kalau misalnya di machine learning sendiri biasanya kategori itu usually encoded as numbers ya. Jadi walaupun kita ada classical, jazz, rock, techno, biasanya nanti kita tulis 0, 1, 2, 3 gitu ya. Lalu nanti kita bisa menggunakan testingnya itu sama atau tidak sama itu bisa kita gunakan ya. Nah, cuma maksudnya kadang-kadang sinonim ya kadang-kadang. Jadi kalau misalnya social text, country atau folk itu sama atau enggak nih? Maksudnya kadang-kadang di Amerika ini sebenarnya hampir mirip gitu ya. House atau techno ini mirip atau enggak gitu. Jadi categorical juga akan sangat berpengaruh ya. Maksudnya sinonimnya, kalau ada sinonimnya ternyata sama, kita mau pisah atau enggak nih, gitu aja sebenarnya. Kalau pisah kan berarti ada fitur baru, kalau misalkan ada nilai yang baru, kalau misalkan nggak dipisah ya sama aja gitu kan. Ya itu sangat tergantung. Nah ini kalau misalkan ordinal attribute ya sama instansinya itu ya nilainya jatuh di salah satu nilai, atribut itu nilainya punya satu, tapi ada natural ordering to categories ya. Kalau misalkan ini education level, non, school, university, postgraduate, ya atau ini Likert scale ya, disagree, neutral, agree. Nah ini bisa komparatifnya ya bisa kita lakukan lebih besar, lebih kecil sama dengan ya. Tapi biasanya nggak bisa kita gunakan ending multiply measure karena biasanya nggak ngaruh gitu. Yang bisa kita lihat hanya lebih besar mana gitu biasanya. Nah tapi kadang-kadang juga ada kategorikal yang susah nih. Ya misalkan ini ya. Ini single married divorce urutan atau enggak gitu. Nah, bingung kan? Kalau misalkan divorce terus married lagi, nah urutannya gimana? Kan nggak tahu. Nah itu juga susah tuh. Apa ordinal atau misalkan kategorikal biasa, kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga adalah numerik. Nah, numerik ini bisa integers atau real numbers ya. Kalau misalkan numerik ya, kalau ini meaningful-nya bisa di add, multiply, mean, variance kita bisa hitung ya. Terus tapi integers juga tidak kadang-kadang tidak sama dengan real numbers ya, biasa lah kan koma di belakang sekian itu kadang-kadang nggak sama gitu ya, jadi kadang-kadang harus hati-hati gitu. Nah terus biasanya kita ingin melakukan normalizing value, ini nih yang paling penting ya, normalizing value. Nah biasanya kita gunakan itu zero mean unit variance ya, jadi kita zero mean itu maksudnya agar value dari sebuah atribut itu memiliki mean 0 dan variance-nya 1. Itu sih sebenarnya. Jadi zero mean unit variance atau nilai atributnya itu kita paksa agar nilainya itu antara 0 sampai 1 gitu ya. Jadi misalkan nilainya awalnya dari 0 sampai 256 misalkan 255. Tapi kalau kita normalize jadi 01 kan bisa gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Nah, kenapa harus ada normalize? Ya karena kadang-kadang ada extreme value gitu ya. Contohnya ini ada height-nya, misalkan ya ada tinggi orang 165, 167 bla bla bla, ternyata ada yang 1820 gitu. Walaupun tinggi orang 1820 nggak mungkin gitu, tapi kalau bukan tinggi ya bisa aja gitu kan ya. Nah, pertanyaannya ini seperti apa? Maksudnya apakah error atau apa? Kan kita nggak tahu. Nah, biasanya sih ya dinormalize saja. Kalau misalkan dinormalize kan kita punya distribusi ya zero mean unit variance-nya. Nah, nanti kita bisa tahu apakah lebih baik dibuang atau apa, atau misalkan kita menggunakan model yang lebih robust menghadapi nilai-nilai seperti ini, itu juga bisa. Jadi ada model yang robust terhadap nilai-nilai aneh seperti ini, ada yang enggak. Jadi nanti sangat tergantung. Jadi kita harus mengetahui kenapa distribusi dari nilai atribut itu sendiri. Nah, lalu juga numeric attributes juga ada isu-isu yang lain ya. Kadang-kadang distribution-nya itu skewed ya, sorry. Jadi misalkan skewed-nya ke sini ke arah kiri ya, misalkan ke arah 0 gitu ya. Jadi bukan distribusi normal. Nah, ini nanti akan sangat berpengaruh di kalau misalnya kita akan menggunakan regression atau misalkan menggunakan KNN ya. Jadi makanya kita harus mengetahui tipe data kita seperti apa supaya kita bisa menentukan
model machine learning yang digunakan seperti apa. Kan tadi kan kita sudah tahu ya desain choice-nya seperti apa. Lalu begitu juga nih ada permasalahan di non-monotonic effect of attributes gitu ya. Jadi nanti di sini ada beberapa model yang bisa bisa menangani permasalahan seperti ini, ada yang enggak gitu. Nah, nanti biasanya kita harus melakukan pre-processing juga. Makanya nanti pre-processing walaupun katanya deep learning kan nggak perlu pre-processing, nggak juga. Ya kalau misalkan datanya ngawur gitu, misalkan nggak normalize ya harus dinormalize gitu. Jadi tetap untuk pre-processing harus tetap dilakukan untuk beberapa case gitu ya. Jadi harus tetap dilakukan. Oke, ini example in real datanya ya. Jadi misalkan kita mau credit scoring, ya misalkan untuk loan amount-nya misalkan 10 juta, kita pengen tahu juga installment atau disposable income-nya itu sekitar berapa gitu ya. Nah, nanti kan data atribut dari nasabah itu kan kita punya gitu ya. Savings-nya ada berapa? Nah, nanti ini ada non atau kurang dari 1 juta, ya sekitar 1 sampai 5 bla bla bla. Lalu nanti employment-nya seperti apa? Apakah employed, unemployed, atau misalkan sudah bekerja sama lebih dari 7 tahun atau seperti itu ya. Ataupun datanya juga ada yang kategorikal gitu ya. Jadi untuk menentukan untuk melakukan, jadi atribut sebuah nasabah itu kan nggak cuma ordinal gitu ya, tapi juga ada kategorikal gitu. Misalkan seperti purpose-nya untuk loan-nya itu untuk apa? Untuk mobil, untuk edukasi, untuk bisnis, apakah untuk personalnya sendiri, apakah masih single atau married ya, housing-nya apakah numpang di rumah orang misalkan gitu ya, apa punya sendiri, itu kan nanti kan menentukan ya. Jadi walaupun satu objek, tapi bisa di atributnya bisa jenisnya beda-beda gitu. Nah, ini juga nanti berpengaruh contohnya di image gitu ya. Kalau misalkan yang tadi obvious sebenarnya attributes-nya, ya nggak? Ya kan attributes-nya tinggal attributes apa yang berpengaruh untuk di credit scoring. Tapi kalau misalkan di image, apa yang mau dipilih gitu kan? How do we pick representation? Nah, ini sebenarnya nanti kan ngaruh di representation learning ya. Tapi kita skip dulu. Ini kita membahas sebenarnya dari segi manusia, sebenarnya kita harus pick representation itu seperti apa gitu. Ya kalau misalkan kita ingin contoh gitu ya, mendeteksi sebuah zebra di sebuah image gitu ya. Kalau misalkan kita bandingin satu-satu pixel value-nya, itu akan sangat sulit untuk mendeteksi. Misalkan kita sebut atribut dari sebuah zebra itu adalah pixel untuk di setiap image gitu ya, di sebuah image gitu ya, nanti akan sangat sulit, nggak akan bisa gitu ya. Ya, itu juga contohnya ada digit recognition gitu ya. Walaupun mirip nilainya, misalkan angkanya 1, 1, 2, ya 4. Tapi kan kalau misalkan kita pemakai semua pixelnya itu untuk menjadi sebuah atribut kan susah gitu. Kalau misalkan satunya slanted seperti ini gitu ya, satunya slanted kayak gini mau dibandingin sama ini ya beda nanti jelas. Ya bukan jelas. Nanti komputer bilangnya ya bukan satu lah. Ya kan pixel secara pixelnya berbeda gitu ya. Jadi ini challenge-nya nih, varian tadi yang kita sudah bilang ya, variations-nya ya. Banyak variasinya dari variation style, ya slant pressure, pen type, itu kan nanti akan sangat berpengaruh dari image yang kita miliki. Jadi kalau misalkan ini ya secara gampang ya, walaupun tadi kita sudah membahas ya akan sangat sulit, ya paling gampang sih sebenarnya pixelnya jadi satu fitur gitu ya. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya image misalkan 20 kali 20 pixel ya kita punya 400 atribut gitu ya. Nanti nilainya value-nya nanti kita dapat satu fitur, satu image ini fiturnya 400, kita kira-kira seperti itu. Ya, lalu nanti ya harus kita lihat gitu kan, apakah ya same pixel same meaning gitu ya. Kalau misalkan di sini kita bisa lihat relatif sama gitu. Kalau misalnya angka 4 ya yang satu di sini putih, ini hitam, ini putih hitam. Kalau 7 di sini hitam, ini putih gitu. Jadi untuk beberapa case bisa dipakai gitu ya kalau misalkan kita menggunakan pixels untuk image ya, cuma nanti
Kalau misalkan nanti style beda ya susah lagi digunakan gitu kira-kira. Nah, untuk object recognition juga kayak tadi ya. Kalau misalkan mau mendeteksi mana zebra mana enggak ya, kalau misalkan pakai fitur kayak gitu yang tadi ya susah kayaknya enggak. Karena kalau yang tadi kan putih hitam, kalau ini image ada warnanya macam-macam gitu. Jadi yang paling gampang sih sebenarnya dilakukan segmentasi dulu gitu. Kalau misalkan dulu ya sebelum ada deep learning, lakukan segmentasi dulu. Jadi kita tahu mana nih bagian yang zebra, mana yang enggak gitu. Nah, tapi yang menjadi masalah ya nanti segmentasi zebranya ini jadi masalah baru gitu ya sebelum kita untuk mendeteksi zebra itu sendiri. Dan nanti juga akan berpengaruh nih segmentasinya. Ya ini kan contohnya ini di sini ya nggak ada kakinya gitu. Padahal ini kaki kan salah satu fitur penting dari zebra gitu ya. Jadi nanti menjadi permasalahan baru lagi kalau misalkan kita memiliki data seperti ini. Ya lalu ini juga ini text classification sih. Ini kalau misalkan kita gunakan X1 sebagai X-nya di sini adalah kata gitu ya. Kalau misalkan kata keduanya kita coret, nanti berubah nilainya. Ya enggak. Nanti kalau nilainya berubah, nanti kita harus bikin lagi prediksi modelnya yang baru dengan data yang baru gitu. Jadi naive way sih worst as value seperti ini ya kan sangat sulit. Nah kalau misalkan kita ubah gitu ya representasinya, kita pakai words as a numeric attributes gitu. Jadi contoh misalkan Afrika muncul 2 kali gitu. Jadi di sini nanti ada counternya. Nah, jadi kita bisa mendeteksi apakah email ini seperti spam atau enggak. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita harus sebelum deep learning ya itu harus ditentukan dulu datanya itu representasinya seperti apa. Gitu sih. Nah, ini lalu permasalahan-permasalahan di machine learning ya, ini saya percepat aja. Di sini ada supervised and supervised, terus apa yang kita prediksi, ya outliers, yang tadi kita sudah bahas, missing data, generation discriminative, dan dimensionality. Atau mungkin saya bahas ini Kamis aja deh kalau gitu. Kita bahas Kamis aja, jadi nanti hari Kamis kita bahas sedikit issues di machine learning. Ya, plus nanti hari Kamis itu kan ada inductive learning and inductive bias ya. Nanti kita akan bahas, baru nanti kita ada tutorial dan lab setelah kita selesai membahas topik ini. Soalnya waktunya juga udah tinggal sedikit lagi ya, tinggal 1 menit lagi. Ya, 2:40. Ya, jadi kita stop dulu aja di sini. Nanti kita akan bahas sedikit issues di machine learning seperti apa. Oke, mungkin ada satu pertanyaan, mungkin kayak kalau ada yang ingin bertanya, satu pertanyaan aja. Oke, dari Pak Leli. Ya, terima kasih Pak Febrian. Semester lalu saya pengen sit-in, tapi ternyata tidak bisa Pak. Jadi saya ambil informasi lanjut semester lalu. Nah, berdasarkan dari kuliah itu, saya ingin menanyakan juga terkait dengan riset yang bisa diambil ya dalam AI gitu. Karena kan kalau saya analogikan ya ini kan seperti teknologi yang terus berkembang pesat ya Pak ya. Jadi kita tinggal hanya menggunakan saja gitu. Model-model itu sudah bermunculan ya, model-model yang sederhana mulai dari perceptron sampai yang paling canggih gitu kan sudah ada ya gitu. Jadi seolah-olah riset kita itu seperti agak terbatas gitu ya seperti itu. Nah, bahkan sekarang ini kan kita banyak riset yang mengarah ke transfer learning gitu Pak ya. Jadi misalnya kita hanya menggunakan data sedikit untuk men-train suatu model tertentu atau menggunakan data yang konteksnya bahasa Indonesia gitu ya kalau dalam NLP dari model yang sebelumnya menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Kemudian kita modelnya kita rubah menjadi nama Indonesia misalnya Indobird, Indo T5 dan sebagainya gitu seperti itu ya. Apakah area riset seperti itu masih cukup bagus Pak ketimbang kita menciptakan model sendiri? Itu saja sih pertanyaannya Pak. Ya, sebenarnya kalau misalkan untuk NLP saya bukan orang NLP ya sebenarnya satu hal.
Tapi sebenarnya memang apa ya? Bisa dilihat sebenarnya challenge-nya itu juga berbeda sih. Maksudnya kalau misalkan untuk English kan resource-nya lebih banyak gitu ya. Kalau misalkan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Indonesia kan resource-nya itu sedikit gitu ya. Jadi sih sebenarnya memang ya kalau misalkan untuk model-model yang sering muncul sekarang ini kan sebenarnya biasanya lebih lebih general. In case like for example biasanya detailnya di English gitu. Tapi kadang-kadang ya modelnya nggak bagus kalau ketika digunakan di bahasa yang lain gitu aja sebenarnya. Jadi risetnya boleh di situ ya? Ya boleh saja, nggak masalah. Jadi sebenarnya kalian yang harus mengidentifikasi sebenarnya permasalahan apa sih sebenarnya yang ada dari model-model yang sudah pernah di propose sama orang lain. Dalam hal ini misalkan oleh Google atau misalkan Facebook. Biasanya kalau dari NLP dari mereka ya. Nah nanti ya akan banyak permasalahan sebenarnya untuk ketika akan digunakan di bahasa lain gitu aja sebenarnya. Ya mungkin contoh kalau misalkan untuk bahasa Jepang ya, kalau misalkan bahasa Inggris itu kan mirip dengan bahasa Indonesia SPOK ya. Nah, subjek, predikat, objek ya, subjek, verb, objek, bla bla bla. Kalau misalkan di bahasa Jepang kan kebalik ya. Itu objek, verb, subjek, verb sama objek. Kebalik subjek, objek sama verb-nya. Nah, itu kan juga nanti beda lagi modelnya. Nah, nanti itu juga akan berpengaruh sebenarnya dari resource-nya juga seperti apa gitu ya. Kan belum tentu model-model yang biasa digunakan di high resource itu bisa digunakan di low resource data. Itu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya tugas kalian, sebenarnya tugas kalian sih mengidentifikasi masalahnya apa, lalu kalian propose, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kayaknya ini bisa dipakai nih, gitu. Approach yang ini bisa dipakai nih, misalkan approach A dari penelitian yang lain, gitu. Nah, makanya sebenarnya memang, tadi, design choice ya, semakin banyak kalian tahu desain yang ada, model A yang ada apa, approach yang ada apa, ya, akan semakin mudah untuk melakukan riset. Itu aja. Karena semakin banyak pilihan gitu ya, nggak bisa dipakai nih, ya tinggal pakai approach yang lain gitu aja. Karena masalahnya nggak berubah kan, masalahnya tetap nggak berubah, tapi approach-nya bisa diubah. Itu aja sih sebenarnya. Kalau misalkan dari saya itu aja. Ya, jadi yang saya lihat itu seolah ketika kita ingin lebih advance gitu ya, membuat satu model baru gitu, sepertinya kayaknya agak sulit gitu Pak ya, karena model-model yang dalam tanda kutip lebih canggih itu sudah tercipta gitu. Jadi ya itu juga berpengaruhnya ke arah dari tadi ya resource sama dari resource competition-nya juga kan sangat berbeda jauh ya. Kalau misalnya kita ngomongin ke Google sama Fasilkom sendiri susah lah. Jadi ya memang lebih, kalau menurut saya, kalau saya pribadi ya applied juga nggak masalah gitu, karena applied sendiri tuh susah. Applied itu susah loh, maksudnya jangan dibilang applied itu gampang, banyak permasalahannya. Ya. Gitu. Okay. Itu aja. Jadi ya tapi tugas kalian juga yang propose ya, nanti kalian kalau misalkan sidang proposal ya kalian harus bilang ini susah, permasalahan susah. Kalian harus yang justifikasi gitu ya, bukan saya gitu. Kan kalian yang ngelakuin. Kalian yang justifikasi kenapa approach ini harusnya bisa gitu. Ya enggak? Ya jadi itulah sebabnya kenapa nanti di sini kita akan belajar gitu. Fondasinya seperti apa? Fondasi dari machine learning-nya itu seperti apa? Jadi nanti kalian tahu nih, kalau misalkan datanya susah ya berarti kita harus pakai approach-nya apa. Nanti kalian juga harus baca-baca juga. Nanti approach-nya seperti yang harus digunakan seperti apa gitu. Nggak bisa nanya langsung, Pak kalau pakai ini bisa nggak ya? Nggak, saya juga nggak tahu, belum pernah pakai gitu. Jadi ya harus seperti itu. Oke Pak, makasih Pak. Oke, gitu aja dulu ya. Soalnya waktunya juga sudah terbatas. Nanti mudah-mudahan besok kita punya waktu lebih banyak untuk tanya jawab. Untuk sekarang tolong di chat ya seperti biasa. Bisa chat hadir atau apapun. Jadi kita tahu kalian hadir di sesi ini. Lalu setelah itu silakan leave aja, nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan ketemu lagi hari Kamis jam yang sama. Plus kita akan melanjutkan yang tadi ya.
thinking above data, nanti akan dibahas lebih jauh sedikit, akan dilanjut sedikit. Lalu kita akan teruskan ke inductive learning, inductive bias, plus nanti ditambah sama ada tutorial sedikit. Saya nggak tahu apakah cukup waktunya atau enggak. Jadi mungkin kalau misalkan waktunya agak lebih lama, ya mungkin kalian bisa agak luangkan sedikit waktu, sekitar 20 menit setelah kelas mungkin ya, untuk tutorial atau lab. Nanti seharusnya dibawakan oleh Rizal ya, mudah-mudahan bisa selesai besok. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Saya tunggu sampai mungkin 3 menit kali ya, sampai saya tutup. Silakan live untuk yang sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marian. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.